duduk. Shalom saudara. Puji nama Tuhan kalau kita kembali berjumpa pada saat pagi hari ini. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Kalau tadi pujian mengatakan bahwa anugerah artinya Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Maka biarlah anugerah yang besar itu jangan kita sia-siakan. Saudara, saya ingin sedikit menginformasi kembali secara singkat tentang tema topik tahun 2025, yaitu melangkah membangun kerajaan Allah. Dalam tema ini dibagi 3 kuartal, saudara. Kuartal pertama kita sudah bahas tentang ide besar kerajaan Allah. Ide besar kerajaan Allah itu terima kasih. Ide besar kerajaan Allah itu kita bagi menjadi 4. Mengenal kerajaan Allah itu pertama bulan Januari, kedua hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah, dan ketiga nilai-nilai kerajaan Allah, keempat adalah karakter kerajaan Allah. Jadi bulan April yang lalu kita berbicara soal karakter kerajaan Allah, dan sekarang kita masuk dalam kuartal kedua. Kuartal kedua berarti bulan Mei sampai dengan Agustus. Bulan Mei sampai Agustus, saudara, saya ingin mengajak saudara berbicara tentang sikap hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sikap hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nanti sepanjang bulan dari bulan Mei sampai Agustus, kita akan bagaimana sikap hidup kita sebagai keluarga Allah atau kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Dan harus yang kita ingat, sikap hidup yang pertama di bulan Mei ini yang saya ingin bahas, saudara. Bulan Mei kita ingin bahas sikap hidup sebagai warga kerajaan Allah adalah, saudara, sikap hamba yang setia. Hamba yang setia. Minggu pertama dalam bulan Mei ini saya berkaitan dengan hamba yang setia. Saya akan membahas tentang hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercaya. Nah, tema ini kenapa saya angkat? Kenapa penting saya angkat bagi saudara dan kita semua dalam menjalani hidup di dunia ini? Karena saudara-saudara, hidup di dunia di mana untuk mendapatkan kepercayaan terhadap dan dari seseorang itu sesuatu yang langka. Misalnya saudara, untuk dipekerjakan apalagi hal-hal yang berkaitan dengan harta benda, ya, dengan kekayaan dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang sangat langka di dunia ini. Nggak mudah orang percaya sesuatu atau percaya kepada seseorang. Mungkin juga kita bisa mempercayakan kepada seseorang, itu nggak mudah. Maka dari itu, saudara, untuk mencari orang yang dapat dipercaya dan setia memang tidak mudah. Karena apa? Karena kesetiaan dan kepercayaan adalah 2 hal yang dapat dibuktikan dengan waktu dan tindakan yang konsisten, tindakan yang terus-menerus. Jadi kalau kita ingin setia, kalau kita ingin dipercaya oleh orang, kita harus apa? Setia. Dan itu enggak cuma hanya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tapi waktu yang menentukan itu. Dan itu orang akan melihat, dia konsisten gak nih kesetiaannya. Misalnya, saya ingin melakukan satu apa? Kemarin sudah seringkali setiap minggu kita umumkan pelayanan dan lain sebagainya. Siapa yang rindu mau bergabung dengan pelayanan? Daftar kepada Joshua. Nah, untuk itu dilihat kesetiaannya. Sampai sejauh mana? Nyata nggak? Oh, minggu datang, ntar enggak, ntar minggu datang, ntar. Dan itu waktunya itu yang akan menentukan. Maka dari itu, saudara, jadi dalam dunia yang semakin individualis ini dan cepat berubah, dunia ini cepat berubah. Banyak orang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada menjaga integritas. Apa itu integritas? Hidup yang bisa dipercaya. Hidup dalam kejujuran, itu integritas. Jadi saudara, integritas menjadi satu kehidupan batin dalam mengambil keputusan yang benar. Bahkan saat tidak ada orang melihat pun kita bisa melakukan yang benar itu. Karena apa? Karena kita memiliki integritas. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa? Dapat dipercaya. Klik bisa.
Jadi dapat dipercaya, saya ambil konteks dapat dipercaya ini di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-14 sampai dengan 30. Matius ini berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang. Dia akan datang kembali ke dunia. Bagaimana tentang eskatologi, tentang datangnya kembali Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, berbicara itu dalam hal perumpamaan. Perumpamaan itu di dalam perumpamaan itu akan disampaikan oleh Yesus tentang apa? Tentang seorang hamba. Waktu itu ada seorang yang kaya, dia hendak berpergian jauh. Dia mempercayakan sesuatu kepada hamba-hambanya. Mempercayakan apa? Mempercayakan tentang harta kekayaannya. Ada yang ada yang dipercaya 5 talenta. Ada yang dipercaya 2 talenta. Ada yang dipercaya 1 talenta. Nah, pada saat tuannya kembali atau tuannya pulang, saudara, lalu apa? Lalu seorang yang dipercaya itu dia memberikan apa yang telah dihasilkannya. Jadi dengan kata lain, itu cerita yang dapat dipercaya. Hamba-hamba itu dapat dipercaya. Nah, dalam iman Kristen, saudara, dalam iman Kristen, integritas itu mencerminkan kehidupan yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekaligus merupakan wujud kesetiaan sebagai pengikut Kristus. Jadi kalau kita menyatakan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, maka wujud integritas itu harus ada dalam kehidupan kita. Kebenaran, sesuai dengan kebenaran, integritas sesuai dengan kebenaran. Jadi saudara-saudara, dengan hal itu, ini macet lagi nih. Nah, kesetiaan membutuhkan ketulusan, komitmen untuk tetap bersama dalam kondisi apapun. Jadi kalau orang yang setia, berjanji setia, kemarin kita ada masuk di dalam masa ada peneguhan nikah. Nah, ada peneguhan nikah dengan saya memberkati seseorang yang nikah. Lalu ada janji apa? Janji setia. Setia itu bukannya untuk apa? Bukannya dia ketika kondisi yang tidak baik dia tidak setia. Dia akan butuh komitmen. Tetap bersama dalam kondisi apapun. Sementara kepercayaan menentukan integritas, kejujuran. Bahkan ketika tidak ada yang mengawasi, dia tetap melakukan itu. Contoh saudara, dalam kerja rajin selagi masih ada bos yang di belakang. Tapi kalau enggak ada bos, santai-santai aja kerjanya. Oh, masih lama. Itu tidak menunjukkan integritas sebagai orang Kristen. Bagaimana kita bisa dipercaya integritas hal itu enggak ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara, oleh karena itu menemukan orang yang benar-benar setia dan dapat dipercaya menjadi tantangan bagi kita. Orangnya sedikit. Ya, tapi yang dibutuhkan banyak. Kalau dalam hukum ekonomi ini sebutnya apa? Demand-nya begitu banyak, sedangkan supply-nya sedikit. Jadi kebutuhannya begitu banyak. Tidak beda. Perawat hanya 700 orang atau 300 atau 700 orang di Jerman. Jadi sekarang butuh perawat di Jerman itu kira-kira 3.000 perawat. 3.000 perawat. Mau daftar sebagai perawat? Gajinya lumayan. Gajinya bisa 150 juta. Mikir-mikir. Saudara, jadi untuk hal ini memerlukan kesabaran untuk mendapatkan orang yang dapat dipercaya, membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesetiaan dengan membangun hubungan. Maka sekalipun demikian saudara, Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba yang setia yang dapat dipercaya. Nah, di dalam perumpamaan ini, perumpamaan kan cuma hanya 1 talenta. Apa sih artinya 1 talenta? Saudara tahu 1 talenta itu apa? 1 talenta, saudara, Yesus dalam perumpamaan ini konteks pengajaran tentang akhir zaman ini, Yesus menekankan pentingnya kesiapsiagaan rohani dan tanggung jawab pribadi menjelang kedatangannya. Apa? Supaya hidup bisa dipercaya. Jadi khotbah akhir zaman itu, Yesus dalam perumpamaan tentang talenta ini perumpamaan
yang kedua di dalam pasal itu. Yang ketiga, ada 3 sebetulnya dalam pasal itu. Talenta yang kedua, ya. Lalu penghakiman terakhir. Nah, perumpamaan tentang hamba yang dipercaya ini 1, 2, dan 5 itu bukan satu kepercayaan yang murah. Coba kita hitung. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar di sana pada waktu itu. 6.000 dinar itu adalah 1 hari kerja. 1 hari kerja, upah sehari kerja di sana pada waktu itu. Nah, saya searching berapa sih upah harian di Israel sekarang di sana? Sekarang upah harian, kerja biasa ya, kerja bukan itu, kerja yang umum lah, yang biasa. Kalau kerja teknologi itu agak mahal. Kerja yang biasa 1 hari gajinya 1,1 juta. 1.100.000. Nah, 1 talenta kalau dikali 6.000, kan Tuhan Yesus bilang apa upah pekerja? Kalau saudara baca, upah pekerja 1 hari itu 1 dinar. Ada yang kerja dari jam 9, ada yang kerja siang. Ingat cerita itu? Ada yang kerja sore jam 5. Kok sama saja upahnya? Karena Tuhan Yesus katakan, aku beri upah 1 dinar 1 hari. 1 dinar. Nah, kalau 1 dinar, saudara, 1 talenta itu 6.000 dinar. Tadi upah sehari itu 1,1 juta. Jadi berapa 1 talenta itu? Pusing ya. 6,6 miliar 1 talenta itu. 2 talenta sama dengan 13,2 miliar. Jadi kalau 5 talenta berarti 33 miliar itu yang dipercayakan. Uang 6, sudah lihat uang 1 miliar di tangan? Belum. Apalagi ini hamba lu saudara, hamba. Budak dikasih seperti itu. Itu yang namanya anugerah. Dipercaya. Jadi melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita, yaitu harus mengelola dengan baik anugerah dan karunia tadi itu loh. Anugerah kita terima anugerah ini. Bisa nggak kita dipercaya ini untuk menjalani itu sebagai warga kerajaan Allah? Ini anugerah, tapi jangan disia-siakan. Anugerah yang begitu besar, yang Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Saudara, kita ibadah bukan hanya untuk mengisi waktu kosong kita. Kita ibadah bukan hanya kita sebagai orang Kristen. Tapi ibadah yang kita jalani, ibadah yang saudara jalani, hendaklah ibadah yang berjumpa dengan Tuhan saudara. Karena ketika saudara berjumpa dengan Tuhan, segala persoalan, apapun masalahnya, Tuhan bisa selesaikan dalam kehidupan. Dan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak ingin mengungkung kebebasan saudara. Tuhan ingin melepaskan saudara dengan beban-beban yang ada. Ingat, Tuhan Yesus katakan, Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu janji Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus telah melakukannya untuk kita. Dan berita kedatangannya telah dan sampai akan apa yang harus kita kerjakan. Berita kedatangannya telah disampaikan saudara. Apa yang harus kita kerjakan? Sekarang apa saja yang dapat kita lakukan agar dapat dipercaya? Pertama saudara, agar dapat dipercaya kita bertanggung jawab apa yang dipercayakan. Dalam ayat 15 kita baca itu di dalam Matius 25 tadi, saudara, bahwa orang itu bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Nah, saudara, dapat dipercaya berarti seseorang memiliki integritas. Tadi saya sudah singgung, seseorang sudah memiliki integritas dan konsisten untuk menjalankan tugas atau sesuatu yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Jadi ketika diberikan itu dia punya sikap. Sikap apa? Sikap baik, sikap jujur. Dan dia jalankan itu dengan setia, konsisten dia lakukan. Ya, jadi bukan ya entar semangat, entar kendor, enggak. Orang yang bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan itu dia selalu memiliki integritas dan konsisten.
Maka saudara, di dalam hal ini salah satu bentuk utama dari sifat ini adalah sikap bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Berarti memiliki tanggung jawab yang memiliki bahwa tugas, jabatan, talenta, keuangan dan sebagainya adalah sesuatu yang dipercayakan, bukan milik pribadi. Jadi apa yang melekat pada kita itu hanyalah sesuatu yang dipercayakan, yang dititipkan. Hampir sebulan yang lalu, saya mendapat kabar bahwa salah satu konglomerat meninggal dunia. Apa yang bisa dibawa? Hartanya begitu banyak. Saudara, disemayamkan saja hampir 1 bulan. Itu kayak ikan. Mayat ditaruh di peti apa itu? Ya di kulkas. Jadi mayat ditaruh di kulkas supaya enggak busuk. Hampir 1 bulan. Duitnya banyak. Apakah mobilnya barangkali Rolls Royce. Terus apa lagi? Ferrari barangkali. Terus apa? Banyak mungkin duitnya. Apa semua perusahaannya dibawa? Harta bendanya dibawa di peti mati. Ada orang gila di Amerika. Karena dia saking sayangnya mobilnya, saudara. Dia dikubur sama-sama mobilnya. Dibikin peti itu, kuburannya begitu besar. Dikuburlah dirinya dengan mobil-mobil kesayangannya itu. Lalu apa dia karena ke sono bisa menikmati bawa mobil Ferrarinya? Jadi saudara, itu hanyalah titipan. Ingat, apa yang ada dalam kita itu hanya titipan. Anak kita titipan. Dari siapa? Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan anak kita lahir, maka saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan Tuhan. Jadi kalau anak kita yakin bahwa Tuhan yang dititipkan, Tuhan ini milikmu. Maka kita ibadah penyerahan, Tuhan saya serahkan ini milikmu. Jadi kalau Tuhan ini milik Tuhan, siapa yang tanggung jawab? Orang tua tinggal ngasuh aja. Kita tinggal mengelola. Kita tinggal ngedidik. Minta kepada Tuhan, Tuhan apa nih titipanmu yang harus aku didik? Seperti itu. Percaya Tuhan tidak pernah melahirkan anak ini tanpa seizin dia. Percaya? Itu milik pribadinya. Maka dari itu saudara berdoa ketika anak saudara bandel, ketika anak saudara susah diurus. Saudara, ini aku serahkan dalam genggaman tanganmu Tuhan. Karena ini milikmu, bukan milikku. Kalau saudara menganggap bahwa anak saudara milik saudara dan saudara mau kelola itu milik saudara, kata Tuhan aku lepas. Karena apa? Karena kamu mengakui itu. Silakan Anda kelola. Tapi ketika Tuhan aku mau bekerja sama dengan engkau. Ini milikmu. Tuntun aku untuk bisa mendidik anak dengan baik. Untuk bisa mengarahkan dan anak itu akan memuliakan namamu. Saudara, jadi saudara-saudaraku yang kasih. Berusaha mengelola dan melaksanakan tugas dengan baik. Bukan asal-asalan. Setiap kita siap untuk memberi laporan. Jadi ketika itu berusaha untuk itu, kita siap untuk memberi laporan atau hasil dari apa yang kita lakukan. Tidak menyalahkan orang lain ketika gagal. Wah gara-gara dia, gara-gara itu. Enggak, jangan. Tetapi mengambil sikap dewasa untuk memperbaiki apa yang kira-kira aku kurang dalam melakukan ini. Saudara, hidup di dalam Tuhan itu indah. Hidup dalam Tuhan itu indah. Kadang kita dibikin was-was, empot-empotan. Tapi ujung-ujungnya dia akan bela saudara. Dia akan tolong dalam kehidupan kita. Dapatkah kita bertanggung jawab atas apa yang kita percayakan? Baru soal masalah waktu saja kita punya waktu banyak. Ya, waktu nih. Ada waktu untuk healing, ada waktu untuk apa? Untuk cari Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Kebanyakan healing. Jadinya apa? Puyeng 7 keliling. Karena apa? Karena uangnya nyusut, habis. Healing terus, healing terus. Healing di mana? Yang murah, healing di kebun. Sambil dengerin jangkrik bunyi krik 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 krik. Nah,
Nah saudara, kalau begitu tanda apa orang yang dapat dipercaya? Tandanya itu apa? Tanda-tanda orang yang dapat dipercaya. Pertama kita harus konsisten. Coba kita buka dalam Pengkhotbah 1 ayat 7. Bisa bantu saya untuk membacakan supaya agar lebih cepat. Pengkhotbah pasalnya yang 1 ayat 7. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir. Nah, jadi konsisten. Sungai itu mengalir kemana? Terus dari hulu sampai ke muara. Terus dia ngalir terus. Dari sampai di laut nguap. Nguap jadi hujan, turun lagi, terus berputar. Itu namanya konsisten. Jadi konsisten berarti tetap teguh pada prinsip. Orang yang mau dapat dipercaya tanda-tandanya teguh dalam prinsip. Maupun tindakan, sikap secara terus menerus, dia nggak mau berubah-ubah. Kuncinya kebenaran. Jadi orang yang bisa dipercaya, tanda-tandanya orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah tanda-tandanya apa? Orang yang tidak mau diubah dari kebenaran. Seseorang yang konsisten akan melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Mungkin caranya sama. Dia akan terus menerus begitu. Kalau kita mungkin bosan. Tapi saudara melakukan kebenaran, jangan bosan kalau kita melakukan kebenaran. Walaupun itu sepertinya apa? Aduh, membosankan. Betul membosankan. Pagi-pagi baca Alkitab, pagi-pagi udah kering dengar renungan. Pagi-pagi jam 2:30 udah bunyi tri kadang-kadang. Jam 1 kering, kadang-kadang jam 6:30 kering. Saya ada yang balas. Jam 1 saya kasih renungan, ada yang balas. Terima kasih. Jam berapa dia tidur begitu? Nah saudara-saudara, jadi komitmen, tujuan yang dipegang itu tetap melakukan tugas meskipun tidak diawasi. Itu konsisten. Coba sekarang ada mandor, kerja ada mandor. Kerja nih sebagai pemborong misalnya. Ada mandor. Kerja ketika diawasi ada mandor, dia rajin. Bos nggak ada, dia tetap aja. Nah itu seandainya saudara sebagai orang Kristen bekerja seperti itu bukan orang Kristen. Yang kedua saudara tepat waktu. Pengkhotbah pasal 1 ayat 5 sampai dengan 6. Kembali tolong Pak David. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Ya, tepat waktu. Kenapa kok ada mendung begitu? Matahari nggak ada. Saudara tuh matahari bukannya nggak ada, dia ketutupan awan. Jadi kalau saudara nih naik pesawat, ya di sini hujan, mendung nggak ada matahari. Kalau saudara naik ke sana ke atas, itu tetap aja mataharinya ada. Bukan nggak ada, ada. Itu tepat waktu. Jadi orang yang tepat waktu adalah seseorang yang menghargai waktu dan selalu berusaha hadir. Selalu berusaha hadir dalam apa? Dalam kegiatan ibadah. Kita mau jadi warga kerajaan Allah. Bagaimana saudara mau di tempat itu? Terkadang saudara kalau hadir lagi ada butuhnya saja. Doa saudara bukan hanya mengubah Tuhan. Kebanyakan saudara kita berdoa, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berubah untuk menjawab doa kita. Bukan. Tapi berdoa itu adalah supaya apa? Supaya hidup kita diubahkan. Sehingga ketika hidup kita diubahkan, kita menerima jawaban doa. Hidup kita diubahkan karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara, orang yang tepat waktu selalu berusaha hadir. Memulai, menyelesaikan tugas atau sesuatu yang sudah dijadwalkan. Atau waktu yang telah disepakati. Tepat waktu menunjukkan sikap disiplin. Tanggung jawab dan hormat terhadap orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Jujur, Amsal 14 ayat 9 sampai 22. Kembali Pak David.
12 ayat 19 sampai dengan 20 dan 22. 19 dan 22. 9. 19. 9, sorry. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenalnya. Nah, saudara, jadi orang yang dipercaya dengan sikap jujur adalah seorang yang menjadi andalan karena kejujurannya. Contoh orang yang jujur, banyak orang ngapain lu jujur-jujur. Kalau jujur itu pasti dikubur deh hidup lu, gak bakalan bisa jalan dengan baik. Sekilas dunia mengatakan itu betul. Tapi sekarang cari orang jujur susah. Saudara mau ikut-ikutan mana yang rata-rata? Tapi ketika saudara ketemu dengan kehidupan seperti itu, saudara jujur suatu saat nanti, saudara punya pendidikan, punya karir hidup jujur begini-begini. Suatu saat nanti ketemu bos, pasti saudara akan dipercaya dengan tangan kanannya. Kenapa? Sulit untuk cari orang yang seperti itu. Bukan jujur itu dikubur, sebaliknya jujur itu akan subur. Sama aja bukan jujur itu ubur-ubur, bukan yang benar. Nah saudara, jadi kepercayaan tumbuh karena sikap jujur, sikap konsisten, tidak pelin-pelan yang ditunjukkan dalam tindakan nyata dan terbuka. Juga tidak menyalahgunakan kepercayaan. Kalau orang jujur itu nggak menyalahgunakan kepercayaan. Tidak menipu atau menyembunyikan kesalahan. Jadi orang yang dipercaya karena jujur adalah pertama dan langka di dunia ini. Itu langka. Langka karena sering dipenuhi dengan apa? Dengan kepalsuan. Dan Tuhan sangat tidak menghargai untuk hal itu. Bisa diandalkan. Bisa nggak kita diandalkan? Orang yang dapat diandalkan tidak hanya berharga di mata manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ia menepati janji dan melakukan yang terbaik sehingga menjadi saluran berkat. Dia akan punya tanggung jawab yang dapat Tuhan pakai. Kepercayaan akan bertumbuh ketika apa? Ketika seorang menunjukkan bahwa ia bisa diandalkan. Baik perkataannya, tindakannya, keputusannya. Karena apapun yang dipercayakan kepadanya, dia jaga. Dia akan jaga, dia sungguh-sungguh dia akan mengerjakannya. Karena apa? Dia bisa diandalkan. Saya waktu punya usaha, ada satu orang yang saya bisa andalkan. Saya percaya apa yang dia kerjakan. Saudara, ketika saya memberikan ini, dia kerjakan dengan baik. Bahkan melampaui apa yang saya pikirkan. Mari Amsal 25 ayat 13 bacakan. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Dia menyegarkan hati tuan-tuannya. Ya. Ingat apa yang katakan Yesus. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia akan dipercayakan dalam perkara-perkara besar. Artinya kesetiaan dalam hal kecil adalah dasar untuk kepercayaan lebih besar. Tuhan memperhatikan bagaimana kita bertindak terhadap apa yang mungkin kelihatannya sederhana. Dalam perumpamaan saudara dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu. Kalau saudara baca di sana, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Terus di situ saudara, dia berkata lagi, mari berbahagia atau bergembira bersama dengan aku. Tuhan mengatakan itu. Maka saudara-saudara yang kasih,
Apa saja yang harus kita lakukan sebagai hidup ya untuk bisa dipercaya, agar dapat dipercaya. Yang kedua adalah bekerja dengan aktif. Kalau tadi saudara kita harus memiliki sikap bertanggung jawab apa yang dipercayakan. Yang kedua adalah kita harus sikap aktif. Karena seorang terlibat secara aktif, ia akan baik dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat. Orang yang aktif dia akan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Mencari solusi atas masalah. Itu sikap yang baik. Jadi kalau misalnya ada masalah, bukan dibiarin. Ah udah saya nggak bisa. Enggak. Orang yang bersikap aktif, bekerja dengan aktif, dia akan kerjakan sampai, oh gimana ya, kenapa nih aku nggak bisa. Dia cari lagi, kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Halo? Mau sudah aktif begitu? Kenapa gereja nggak bisa bertumbuh, berkembang? Kenapa HPM nggak maju-maju misalnya begitu? Kita mau bekerja aktif. Sikap seperti ini maka orang lain akan melihatnya sebagai pribadi yang dapat diandalkan. Kerjanya aktif. Nah maka kepercayaan tidak hanya dibangun dari kata-kata, tetapi dari konsisten dalam tindakan nyata secara aktif. Itu kalau kita mau kerja aktif. Jadi kepercayaan itu nggak hanya dibangun dari kata-kata. Seorang yang dapat dipercaya bukan hanya menyimpan apa yang diberikan kepadanya. Bukan. Jadi ketika dia tahu, dia simpan. Enggak. Tapi seorang yang dapat dipercaya menggunakan dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Jadi aktif, saudara, dia aktif. Jadi enggak, udahlah males-malesan, enggak. Kita sebagai warga kerajaan Allah itu harus seperti itu. Aktif. Tindakan hamba ini saudara langsung bekerja. Kalau saudara perhatikan baca itu langsung bekerja. Menunjukkan bahwa kepercayaan yang diterimanya mendorong untuk bertindak aktif. Bahkan saudara produktif. Jadi aktif saja kalau nggak produktif percuma. Aktif tapi harus menghasilkan sesuatu. Tidak menunda-nunda. Hal ini saudara menggambarkan bahwa kesetiaan dan kepercayaan dibuktikan lewat tindakan nyata. Bukan hanya sikap saja yang aktif. Sedangkan tindakannya pasif. Jadi berdasarkan ayat ini seseorang saudara dapat dipercaya harus bekerja dengan aktif karena apa? Karena sadar bahwa kepercayaan itu adalah tanggung jawab. Kita dipercayakan hidup berapa lama? Maunya berapa? Pak Edi? Enggak tahu. 100. Puji Tuhan. Ya. Saya enggak tahu Tuhan Yesus datang mati atau belum nih saya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu kita sudah diberi umur panjang tapi kita sia-siakan. Buat apa hidup yang kita umur panjang kita sia-sia. Enggak aktif. Itu namanya enggak bertanggung jawab. Pohon di rumah saudara. Sudah 10 tahun. Bunga lagi, berbunga lagi. Berbuahnya kagak. Kira-kira saudara tahan itu pohon itu ditahankan, dipertahankan? Ngapain? Percuma gua tanam-tanam begini. Nah jadi kecuali pohonnya itu memang pohon yang gak berbuah. Ya, pohon apa begitu misalnya, pohon angsana, pohon apa, cuman hanya untuk berteduh doang. Sudah dikasih pupuk, sudah dikasih ini gak berbuah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan inilah seperti ini. Harus bertanggung jawab dalam kita menjalani hidup ini. Ingin memberikan hasil atau buah dari apa yang dipercayakan. Itu tandanya sikap orang yang aktif. Dia aktif. Saya ingin menghasilkan sesuatu dari apa yang dipercayakan itu. Saya dipercayakan apa? Saya dipercayakan umur, punya cucu.
punya cucu terus apa lagi? Cucunya dibiarin aja. Coba karena kita percaya Tuhan, ajar dia untuk cinta Tuhan. Ajar dia aktif untuk ibadah. Ajar dia begini. Itu namanya apa? Hasil dari buah apa yang dipercayakan. Doakan anak kita. Agar apa? Hari depan dengan baik. Memiliki kebaikan. Tidak mau menunda, tapi segera bertindak. Ini bekerja aktif. Yang selanjutnya saudara, setia dalam perkara kecil. Tadi sudah disinggung. Untuk dapat dipercaya, seorang harus setia dalam perkara kecil. Karena integritas dan kejujuran terbukti paling nyata dalam tindakan sehari-hari yang sederhana. Jadi jika seseorang dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, maka akan melakukan segalanya tepat waktu. Tadi sudah disampaikan, akan menjaga rahasia atau menyelesaikan tugas sederhana. Karena ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki disiplin, ia memiliki tanggung jawab, niat yang baik, yang begitu kuat. Dan kebiasaan membentuk pondasi kepercayaan dalam hal-hal besar. Jadi tanggung jawab besar hampir selalu terdiri dari banyak komponen kecil, saudara. Jadinya kita itu muncul dari sesuatu hal yang kecil. Benih. Sperma ketemu dengan indung telur. Jadi kita yang besar. Ada yang montok, ada yang kurus, ada yang keriting, ada yang belok, ada yang sipit. Orang sipit adalah orang yang pemandangannya, penglihatannya tajam. Penglihatannya orang sipit. Apa bedanya om? Betul, saya bukan ngebanggain orang Cina, bukan. Contoh, kalau saudara mau masukin jarum ke lubang, benang ke lubang jarum, mata saudara diapain? Disipitin dulu, kan fokus dulu. Orang sipit itu gampang fokusnya. Jadi jika seseorang saudara mengabaikan atau meremehkan hal-hal kecil, maka akan sulit bagi orang lain untuk dipercaya bahwa ia mampu menangani hal-hal besar yang lebih kompleks atau penting. Jadi hal yang kecil jangan diremehkan. Contoh, mungkin saudara sering lihat di Instagram atau apa begitu ya. Ada orang kerja, lalu ada sampah berantakan begitu di itu. Nah, yang satu lewat cari pekerjaan begitu, lewat. Bukan kerjaan saya, apalagi saya baru ngelamar. Yang kedua begitu juga. Yang ketiga, dia pungutin itu sampah, dimasukin di tempat sampah. Dia beresin dulu. Padahal ada bos yang ngelihat di CCTV. Yang 1 dan 2 udah gak digubris dah. Saya terima kamu. Gak perlu diwawancara lagi. Ya, itu apa? Hal-hal kecil yang sepele. Jangan kira saudara di perusahaan saudara hal yang sepele saudara dibiarkan. Terus saudara jangan kira itu. Saudara sedang dilihat oleh bos. Apalagi sekarang ada CCTV. Di rumah gak ada penghapus. Di kantor ada penghapus. Ini saya kemarin ingat anak saya cari penghapus susah. Dibawalah penghapus kantor, itu namanya pencuri. Walaupun penghapus. Jangan begitu. Om cuma 200 perak, tapi kalau 1.000 atau 5.000 uang perusahaan itu. Nah, kepercayaan tumbuh dari konsisten. Ketika seseorang berulang kali menunjukkan sikap setia dan dapat diandalkan dalam hal-hal kecil, orang lain akan merasa aman untuk memberikan kepercayaan yang lebih besar. Akan rasa aman, saudara-saudara. Jadi ini menjadi satu hal yang penting untuk kita. Tanggung jawab besar hampir selalu kebanyakan dari hal yang kecil, komponen yang kecil tadi. 4. Takut akan Tuhan.
Fondasi utama dalam membangun kehidupan bukanlah rasa khawatir. Bukan kegagalan, melainkan rasa hormat, tunduk dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Jadi, saudara, takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan. Tapi memiliki rasa hormat dan kesadaran dalam mendalam, begitu mendalam, sadar begitu mendalam bahwa Tuhan adalah pemimpin. Tuhan merupakan sumber kebijaksanaan dalam pribadi maupun keluarga. Karena Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita. Tuhan sudah menjadikan kita satu pribadi yang terhormat. Jadi apa? Anaknya. Jadi dengan hidup takut akan Tuhan hendaknya menjadi keputusan dan tindakan dalam kehidupan pribadi yang dipandu dengan nilai-nilai moral, kasih yang benar dalam kehidupan kita. Rasa takut gagal sering berakar dari kekhawatiran, saudara. Takut gagal itu berakar dari kekhawatiran akan pandangan orang lain, bahkan dunia. Apa kata dunia? Kalau saya begini, apa kata tetangga? Saudara, yang penting kata Tuhan, bukan kata tetangga, bukan kata siapa-siapa. Kadang kata orang tua pun ketika orang tua itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu tidak baik adanya. Karena yang kita ikuti adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi ini yang menjadi penting. Bila ini dasar hidup kita, takut akan Tuhan itu menjadi dasar hidup kita, maka kita akan mudah baik dalam menerima keadaan-keadaan. Tapi kalau enggak, saudara, kita akan mudah stres kalau Tuhan tidak menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang hidup itu kenyataan, ya, apa yang di firman Tuhan katakan itu dengan kenyataan itu berbeda dalam hidup itu. Padahal itu proses hidup, saudara. Untuk kita mencapai apa yang dijanjikan itu. Tapi kita nggak mau terima. Kita maunya apa? Kita maunya langsung saja. Prosesnya nggak mau. Mana bisa. Maunya kan petik itu. Saya mau petik buahnya saja. Nggak nanamnya apa lama. Makannya kan enak kan. Makan apa? Makan buah aja. Buah apa? Apalagi yang murah-murah. Nah, saudara, jadi ini yang harus kita perhatikan. Saat kita hidup takut akan Tuhan, hidup akan yang kita jalani itu pun akan lebih mudah. Lebih mudah apa? Lebih mudah mengasihi, lebih mudah menghormati, lebih mudah mengampuni, lebih mudah melayani satu sama lain. Itu karena apa? Karena takut akan Tuhan. Serius amat. Saking seriusnya. Jangan lupa, mata tetap tertuju. Ini menciptakan hubungan yang kokoh dan harmonis. Kalau takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan ambisi atau kecemasan atau kegagalan. Orang yang takut akan Tuhan memiliki rasa aman. Karena apa? Karena berusaha hidup benar. Dan berusaha sesuai dengan kehendak Tuhan. Mazmur 128 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 4 mengatakan demikian. Saya akan bacakan. Nyanyian Jaira. Berbahagialah orang yang setiap orang takut akan Tuhan, yang hidupnya menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau yang baik dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan menjadi satu hal yang sangat penting. Saudara perhatikan dengan baik. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya,
Sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena kepercayaan adalah dasar dari hubungan yang sehat. Baik dalam keluarga, persahabatan maupun pekerjaan. Jadi kepercayaan saudara menciptakan kenyamanan, keamanan dalam hubungan. Tanpa kepercayaan hubungan mudah retak. Maka pribadi yang setia pada janji akan dipercaya dan ia akan dapat diandalkan. Menjadi inspirasi dan contoh yang positif bagi orang-orang sekitar. Dalam iman Kristen, menjadi pribadi yang dapat dipercaya mencerminkan karakter Allah yang setia dan benar. Kita memasuki perjamuan kudus. Dia berkata, aku akan mati di kayu salib. Maka saudara, ketika dia mati di kayu salib, dia genapi. Untuk apa? Untuk menjadikan saudara pribadi yang berarti. Mari saya undang saudara bangkit berdiri.